Detasmen Khusus atau Densus 88 Anti Teror Polri mengungkap fakta baru soal kasus ledakan di SMAN 72 Kelapa Gading, Jakarta Utara pada Jumat 7 November lalu. Berdasarkan hasil penyelidikan, ditemukan adanya 7 bahan peledak di tempat kejadian perkara atau TKP pasca peristiwa terjadi. Hal itu disampaikan oleh juru bicara Densus 88, AKBP Maindra Eka Wardana pada Minggu 9 November. Dari 7 peledak tersebut, 4 diantaranya dilaporkan sudah meledak di 2 lokasi. Sementara untuk 3 peledak yang tidak meledak itu sudah disita oleh aparat kepolisian untuk diselidiki lebih lanjut. Meski demikian, Maindra tak menjelaskan secara rinci soal jenis peledak apa yang mengakibatkan 96 orang mengalami luka-luka. Sebagai informasi, telah terjadi insiden ledakan tragis di kawasan SMAN 72 Jakarta Utara. Ledakan itu menyasar masjid, tempat siswa dan para guru melakukan ibadah salat Jumat bersama. Dari kejadian itu diketahui total ada 96 orang yang terluka, mulai dari luka ringan, sedang hingga berat. Total ada 29 korban yang masih dirawat, 14 orang diantaranya berada di Rumah Sakit atau RS Islam Cikini. 14 lainnya dirawat di RS CRC, dan 1 korban dirawat di ICU RS Pertamina. Sementara itu untuk sisa korban sudah dipulangkan kembali ke rumah masing-masing. Terduga pelaku teror dalam hal ini dilaporkan juga turut mengalami luka berat di bagian kepala hingga harus menjalani operasi. Berdasarkan keterangan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, tepatnya pada Jumat 7 November, terduga pelaku merupakan siswa dari SMAN 72 Jakarta Utara tersebut. Namun pihak kepolisian masih belum dapat menyimpulkan motif pelaku nekat melakukan aksi teror tersebut. Berdasarkan pengakuan sejumlah siswa di sekolah yang sama, terduga pelaku teror disebut-sebut merupakan korban bullying. Hal itu diungkapkan oleh siswa SMAN 72 inisial ZA. Menurut ZA, terduga pelaku ini kerap menyendiri karena merasa tidak sejalan dan sepaham dengan teman-teman di sekolahnya. Ia menduga bahwa pelaku sengaja meletakkan bahan peledak di 3 titik di sekolah, seperti masjid, kantin, dan tempat duduk para siswa yang membulinya. Sementara itu untuk foto senapan yang beredar di media sosial, pihak kepolisian memastikan bahwa benda tersebut adalah palsu dan hanyalah mainan. Pada saat ledakan berlangsung, ZA juga mengaku ia tengah berada di teras masjid sekolah. Setelahnya ia mendengar ada ledakan kedua dan ketiga, tepat di dalam ruang kelas tempat para siswa duduk. Kemudian ZA mengaku melihat temannya terluka di sejumlah anggota tubuh hingga mengalami gosong. Hingga kini proses penyelidikan masih berlanjut untuk menguak motif terduga pelaku melakukan aksi peledakan tersebut. Bukan jalan kaki. Gua begini. Gue juga pakai truk sini ke gereja yang ini kali ini. Lewatin kebiasaan gue keluar ke sini back mobil luar. Ya, gue terendam belakang jalan kaki.
Ada sekarang malah sih. Itu pikirannya. Isi dulu. Warnanya berapa? Tiga jalan kaki. Gua di begini. Gua juga capture sini ke gereja yang ini lewatin kebiasaan gua keluar ke sini back mobil luar. Ya gua terendam pulang lagi. Ada sekarang malah sih. Itu pikirannya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.